Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Galang Putra Diguna dengan NIM 431251032. Kali ini saya akan menjelaskan soal kuis dari fisika teknik. Langsung saja ke soal yang pertama. Sebuah vektor perpindahan A memiliki komponen AX sama dengan 6M dan AY sama dengan 8M. Vektor lainnya B memiliki besar 10 meter dan membentuk sudut 30 derajat terhadap sumbu X positif. Yang jadi pertanyaan, A, tentukan resultan dari vektor A dan B. Yang B, hitung besar dan arah resultan vektor tersebut terhadap sumbu X. Di sini saya akan menjelaskan yang pertanyaan A terlebih dahulu. Di sini diketahui vektor A dengan komponen sumbu AX sama dengan 6 meter dan AY sama dengan 8 meter. Itu bisa ditulis sebagai A sama dengan 6 I sebagai X dan plus 8 J sebagai Y. Kemudian vektor B, besar vektor B adalah 10 meter dan membentuk 30 dan membentuk 30 derajat terhadap sumbu X positif. Kemudian kita di sini harus mencari komponen vektor B terlebih dahulu. Kalau A kan udah ketemu. A sama dengan 6I atau 6X plus 8J atau Y. Kita harus mencari komponen vektor B terlebih dahulu. Komponen vektor B sumbu X bisa kita cari dengan Bx sama dengan besar vektor B cos theta. Kemudian kita masukkan dari yang sudah diketahui dari vektor B, yaitu besar vektor B sama dengan 10 meter dan arah terhadap sumbu X positif, yaitu 30 derajat. Kita bisa masukkan di sini Bx sama dengan 10 kali setengah akar 3, karena cos 30 itu adalah setengah akar 3. Di sini kita jumlahkan atau kalikan sama Bx sama dengan 5 akar 3 meter. Kemudian komponen sumbu Y itu bisa kita cari dengan rumus seperti ini. By sama dengan besaran vektor B sin theta. Karena arahnya sama, kita tinggal substitusikan nilai yang sudah kita ketahui terhadap rumus ini. By sama dengan 10 karena sin 30 itu sama dengan setengah. Jadi 10 kali setengah sama dengan 5 meter. Kita sudah menemukan komponen-komponen dari vektor B. Bx sama dengan 5 akar 3 meter dan By sama dengan 5 meter. Jadi vektor B dapat ditulis sebagai B sama dengan 5 akar 3 I B sama dengan 5 akar 3 I yang menandakan X dan ditambah 5J atau yang menandakan Y. Nah, karena komponen-komponennya sudah ketemu yang A dan B, kita tinggal menjumlahkan komponen-komponen itu. Di sini komponen A dan di sini komponen B. Setelah dijumlahkan, resultan dari vektor A dan B adalah 6 plus 5 per 3 I atau yang menandakan X plus 13 J atau yang menandakan Y. Jadi, jawaban soal nomor 1A sudah ditemukan. Lanjut ke pembahasan soal nomor 1 yang B. Hitung besar dan arah resultan vektor tersebut. Besar vektor dapat dihitung dengan menggunakan teorema Pythagoras dari komponen-komponen yang sudah kita temukan tadi, yang A dan B. Kita menggunakan rumus yang seperti ini. Rx 2 Rx kali 2 plus Ry kali 2.
Dengan kita substitusikan komponen-komponen yang kita dapatkan tadi, kita bisa mendapatkan hasil besar vektor resultan 19,6. Kemudian, arah vektor resultan. Arah vektor resultan terhadap sumbu X positif dihitung menggunakan fungsi tangan. Kita dapat menghitung vektor kita dapat menghitung arah vektor resultan terhadap sumbu X positif dihitung menggunakan fungsi tangan. Di sini tan sama dengan Rx Ry. Dengan kita memasukkan nilai-nilai ini, kita bisa mendapatkan arah vektor resultan terhadap sumbu X itu 41,55 derajat. Next, soal nomor 2. Sebuah mobil bergerak lurus dengan percepatan tetap. Pada detik kedua, mobil memiliki sebuah mobil bergerak lurus dengan percepatan tetap. Pada detik kedua, mobil memiliki kecepatan 4 meter per second. Dan pada detik ke-6, kecepatannya menjadi 20 meter per second. A. Tentukan percepatan mobil. B. Hitung jarak yang ditempuh mobil dari detik kedua hingga detik ke-6. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal yang nomor 2A terlebih dahulu. Tentukan percepatan mobil. Percepatan didefinisikan sebagai perubahan kecepatan dibagi dengan selang waktu. Masukkan nilai yang diketahui ke dalam rumus percepatan. Karena tadi kita sudah mengetahui kecepatan, perubahan kecepatan dari detik kedua itu adalah 4 meter per second. Dan pada detik ke-6, kecepatan menjadi 20 meter per second. Berarti bertambah sebanyak 16 meter per second. Dan selang waktunya sendiri itu dari detik kedua ke detik ke-6, di mana memiliki selang waktu 4 detik. Berarti tinggal kita masukkan ke rumus kecepatan ini. 20 meter per second dikurang 4 sama dengan 16. 6 second dikurang 2 second sama dengan 4 second. Tinggal dibagi, kita menemukan eh, percepatan mobilnya. Next, ke soal nomor 2 yang B. Kita sudah mengetahui bahwa selang waktu adalah T2 dikurangi T1. Masukkan nilainya ke dalam rumus. Karena di soal nomor 2 yang B, kita disuruh untuk menghitung jarak yang ditempuh mobil dari detik kedua hingga detik ke-6. Jarak. Dengan kita memasukkan ke rumus jarak, kita bisa menemukan jarak itu sendiri. Dengan V1 plus V2, yaitu kecepatan eh, yang pertama dan kecepatan kedua, dibagi 2 dikali selang waktu. Dengan kita menjumlahkan dan mengerjakan perkalian dan pembagian ini, kita bisa mendapatkan jarak sejauh 48 meter. Berarti jarak yang ditempuh mobil dari detik kedua hingga detik ke-6 adalah 48 meter. Lanjut ke soal nomor 3. Sebuah balok bermasa 10 kg ditarik dengan gaya mendatar sebesar 50 Newton di atas permukaan kasar dengan koefisien gerakan kinetik 0,2. Soal nomor 3 yang A, tentukan percepatan balok. Yang B, hitung jarak yang ditempuh balok dalam 5 detik jika balok mulai bergerak dari keadaan diam. Baik, saya akan menjelaskan yang A terlebih dahulu. Tentukan percepatan balok. Langkah pertama adalah menganalisis semua gaya yang bekerja pada balok menggunakan hukum Newton kedua, yaitu sigma F sama dengan M dikali A. Tapi sebelum itu, kita harus menentukan N-nya terlebih dahulu. N sama dengan M dikali G, massa dikali gravitasi. Karena kita sudah mengetahui bahwa balok balok itu bermassa 10 kilo, kita substitusikan saja
dan gravitasi adalah 10 meter per second kuadrat. Kita kalikan, hasilnya adalah 100 Newton. Lalu, karena kita sudah mengetahui gesekan kinetiknya juga 0,2, kita bisa langsung substitusikan ke rumus yang ini. Tinggal kita kalikan, maka ketemu hasil 20 Newton. Kemudian, kita bisa langsung mensubstitusi ke rumus yang ini. Sigma Fx sama dengan massa dikali percepatan. Sigma Fx sama dengan massa dikali percepatan, karena kita ingin mencari percepatan balok. Kita substitusikan 50N karena ditarik dengan gaya mendatar sebesar 50N di atas permukaan yang kasar. 20N. 50N dikurangi 20N sama dengan 10 kilo kali 10 kg. 10 dikali A. Kita jumlahkan dan kita kurangkan di sini. 30N sama dengan 10 kali A. Di sini kita bisa langsung membagi 30 menjadi 3 meter per second kuadrat. Next ke yang B. Oke, dengan rumus jarak pada GLBB, S sama dengan V0 T plus setengah AT kuadrat. Kita bisa memasukkan nilai-nilai yang kita ketahui ke dalam rumus ini. Dengan begitu, kita bisa menemukan jarak yang ditempuh balok dalam 5 detik, yaitu S sama dengan, atau jarak sama dengan 37,5 meter. Next, soal nomor 4. Sebuah benda bermassa 5 kilo bergerak di sepanjang Sebuah benda bermassa 5 kilo bergerak di sepanjang permukaan datar dengan kecepatan awal 2 meter per second. Kemudian benda didorong oleh gaya konstan 20 Newton sepanjang 8 meter searah dengan gerak benda. Yang ditanyakan, A. Hitung usaha yang dilakukan oleh gaya terhadap benda. B. Tentukan kecepatan akhir benda setelah menempuh jarak 8 meter. Oke, di sini saya akan menjelaskan yang A terlebih dahulu. Usaha yang dilakukan oleh gaya konstan didefinisikan sebagai hasil kali antara besar gaya dan perpindahan benda yang searah dengan gaya tersebut. Atau kita bisa menggunakan rumus ini, rumus usaha. Usaha sama dengan F kali jarak. Masukkan nilai yang kita ketahui. Karena kita di sini sudah ketahui bahwa jarak 8 meter dan didorong oleh gaya konstan 20 Newton. Langsung saja kita masukkan ke rumus usaha dan bisa kita kalikan dan menemukan hasil 160 Joule. Next yang B, kita dapat menggunakan teorema usaha energi yang menyatakan bahwa usaha total yang bekerja pada benda sama dengan perubahan energi kinetiknya. Kita bisa menggunakan rumus teorema usaha energi atau yang seperti ini, setengah mv dikurangi setengah mv. Langsung saja kita masukkan eh, hal-hal yang sudah kita ketahui. Seperti W. W itu ada 160 Joule. Dan M, massa, sebesar 5 kilo. Kita masukkan semuanya, kita substitusi, dan kita jumlahkan. Dan akhirnya nanti akan menemukan hasil 8,25 meter per second. Next, kita lanjut ke soal nomor 5. Sebuah balok A bermassa 4 kilo bergerak dengan kecepatan 10 meter per second ke arah balok B yang diam dan bermassa 6 kilo. Setelah tumbukan, kedua balok menyatu dan bergerak bersama. A. Tentukan kecepatan akhir sistem setelah tumbukan. B. Hitung energi kinetik yang hilang akibat tumbukan. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Kita gunakan hukum kekekalan momentum. Karena setelah tumbukan, kedua balok menyatu, kecepatan akhir mereka sama.
yaitu kecepatan A sama dengan kecepatan B. Di sini kita bisa menggunakan persamaan. Momentum sebelum sama dengan momentum sesudah. Kita bisa masukkan massa 4 kilo ke rumus ini. 4 kilo kecepatan 10 meter per second. Dan yang B, dia bermassa 6 kilo dan diam. Kecepatannya 0. Dan momentum sesudah itu bisa kita tuliskan seperti ini. 4 kilo ditambah 6 kilo kali V aksen. Langsung saja kita jumlahkan. Akan menemukan hasil 4 meter per second. Jadi jawabannya adalah 4 meter per second. Next, yang nomor 5B. Nomor 5B itu soalnya hitung energi kinetik yang hilang akibat tumbukan. Energi kinetik yang hilang adalah selisih antara total energi kinetik sebelum tumbukan dan total energi kinetik setelah tumbukan. Berarti energi kinetik awal, kita akan menghitung energi kinetik sebelum tumbukan, yaitu energi kinetik awal. Kita bisa menggunakan rumus seperti ini. Energi kinetik A plus energi kinetik B. Kita jumlahkan akan menemukan hasil 200 Joule. Dan kita harus menghitung energi kinetik setelah tumbukannya juga. Setengah MA plus MB V aksen kuadrat. Kita jumlahkan saja, kita substitusi dan jumlahkan akan menemukan hasil 80 Joule. Dan kita kurangi dari energi kinetik awal dan energi kinetik akhir. Dan akan menemukan hasil energi kinetik yang hilang adalah 120 Joule. Oke, mungkin itu saja penjelasan kuis fisika teknik dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Galang Putra Adiguna. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.